Itu adab. Ingat, para ulama dulu belajar adab lebih banyak dibandingkan dengan belajar ilmu. Itu adab. Ingat, para ulama dulu belajar adab lebih banyak dibandingkan dengan belajar ilmu. Kata Imam Malik dan para imam yang lainnya pernah menyampaikan, dulu para ulama belajar adab itu 30 tahun, 40 tahun, belajar ilmu 10 tahun, 15 tahun. Bahkan ada yang mengatakan, kalau saya tahu keutamaan adab seperti ini, saya ingin belajar adab selamanya sebelum belajar ilmu. Karena dalam yang sangat menentukan apakah ilmu itu akan kuat, melekat dan bermanfaat atau tidak, salah satunya itu adabnya. Dan silakan Anda cek semua para ulama, termasuk sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu belajar adab terlebih dahulu dibandingkan belajar ilmu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diajari oleh Allah adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Sampai Nabi mengatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah mengajarkan adab dulu kepada saya dan memperbaiki adab saya. Setelah itu baru malaikat Jibril menurunkan pengetahuan kepada Nabi. Indah. Nabi aja belajar adab. Nabi beradab. Masa Anda yang bukan Nabi tidak beradab? Paham ya? Karena maksiat itu di antara cara memutus pintu rizki dalam hal yang berkah itu maksiat. Jadi kalau seseorang itu berbuat maksiat, keberkahan pada rizki tidak akan datang. Contoh, Anda mau sedekah sekarang keluar dari sini. Anda temukan 3 orang. Alhamdulillah. Dia layak kelihatan dari jauh menerima sedekah dari Anda. Sudah Anda siapkan nih 3 juta bahkan. Ya, untuk 3 orang itu. Begitu mau Anda berikan dari jauh kelihatan duduk, begitu sudah dekat sedang main kartu begini. Tak, tak, tak. Wah, saya menang, tidak, kamu kurang, dan seterusnya. Pertanyaan saya, jadi nggak antum sedekah? Tidak, karena maksiat itu menghambat keberkahan dari rizki yang diturunkan. Nah, sekarang coba cek, mungkin rizki itu belum datang ke tempat Anda, ke rumah Anda, di kehidupan keluarga Anda. Bukan Anda kurang usaha, tapi Anda kurang mampu membebaskan diri dari maksiat dalam kehidupan. Orang-orang yang rajin bangun malam, itu orang-orang yang mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda ingin melihat orang yang dipuji Allah, itu lihat orang yang sering bangun malam, tahajud. Di antara dalilnya, Quran surah ke-32 ayat ke-16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah kita sujud itu ayat sajadah, Allah terangkan. Itu indah sekali kaitannya. Nih, di antara orang sujud ini, ada yang lebih hebat lagi. Kalau Anda sholat subuh baca misalnya ayat sajadah, sujud. Allah terangkan. Di antara sifat orang yang rajin sujud ini, adalah orang-orang yang rajin tahajud. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka sering menghindari tempat tidur di malam harinya. Maksudnya apa? Rajin tahajudnya. Ada orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebiasaan malamnya, dia menghindarkan diri dari tempat tidur. Maksudnya bukan nggak tidur. Ya, rajin bangun malamnya. Kamu ingin masuk surga? Ini saya berikan kelebihan lewat harta ini. Ini saya titipkan kelebihan harta buat kamu itu untuk mencari surga kamu. Bukan untuk menjauhkan kamu dari surga. Bukan untuk sombong, bukan untuk riya. Tapi kamu gunakan untuk mencari surga kamu. Kenapa? Saya berikan harta pada kamu. Karena kalau saya kasih kedudukan, gak bisa kamu menggunakan kedudukan itu untuk surga kamu. Gak pandai kamu di situ, gak ada ilmunya. Kalau saya berikan pengetahuan, gak bagus juga. Pengetahuan kamu lebih membuat kamu celaka dalam kehidupan. Kamu saya berikan tenaga, gak bisa kamu gunakan tenaga itu meraih surga kamu. Yang paling ideal buat kamu saya titipkan harta, supaya dengan itu kamu bisa tambahkan segala jenis amalan menyusul semua yang diberikan 3 kedudukan ini untuk mendapatkan surgamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh. Tapi jangan lupakan, jangan royal untuk membuang-buang semua itu, walaupun berharap surga sampai membuat kamu nestapa dalam kehidupan dunia. Saya cukupkan nasibaka minad dunya. Tidak bosan mengatakan, kalau Anda sedang gelisah, cari amalan zikir dan dengan itu otomatis kita tenang. Kalau sedang punya masalah, lebih baik kerjakan amalan zikir. Minimal hati tenang walaupun solusi belum datang. Masih ingat tadi jenis-jenis zikir? Satu apa? Salat. Kedua, berdoa. Ketiga, baca Al-Quran. Kan? Coba deh, ibu bapak punya persoalan, pilih satu di antara 3 ini. Ketika sedang punya masalah, ambil wudhu, menghadap ke arah kiblat, salat 2 rakaat. Silakan salat. Salat wudhu kah, ke masjid tahiyatul masjid kah, salat aja dulu. Begitu Anda salat, demi Allah saya katakan, kalau salat Anda benar, seketika hati Anda saat salat menjadi tenang. Bahkan masalah bisa tumpah saat sujud di atas sajadah. Betapa banyak persoalan sulit itu hilang seketika dengan hanya menghamparkan kening kita di atas sajadah. Dunia itu memang tempat capek. Kalau nggak mau capek, ya pulang. Dunia itu tempat capek. Dan kita memilih untuk hidup, maka jalani itu, nikmati saja, kerjakan aja.
Setiap kerja ada pahala, setiap kerja ada pahala, setiap sholat pahala, baca Quran pahala, niat mencari nafkah karena Allah pahala, merawat anak pahala, memberikan ASI pahala. Gak apa-apa, memang capek, memang ya dunia sifatnya capek. Mau bahkan antobak, setiap tahapan tuh capek lagi, biasa, supaya dapat bekal. Bukankah orang kerja dapat gaji? Dan enak kan kalau gajian? Dan kalau sudah dapat gaji, lupa kan 29 hari ke belakang? Anda itu bekerja, kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Tapi kalau sudah dapat gaji, Allah berikan nikmat kepada Anda dengan dapatnya ikhwan dalam kehidupan. Cuma itu yang bisa menolong Anda di hari akhirat, teman-teman terbaik, selain syafaat-syafaat yang lainnya. Ada orang mendekat kepada Al-Quran, ada orang sering bersalawat kepada Nabi, ada orang-orang yang belum bisa maksimal menunaikan itu semua. Dia cari teman-teman yang soleh yang menunjukkan pada kebaikan-kebaikan. Mungkin Anda bersahabat dengan teman yang tingkat ibadahnya jauh di atas Anda. Anda masih sibuk dengan urusan dunia, tapi masih menunaikan sholat, masih puasa. Tapi karena kesibukan dunia Anda, Masya Allah, kurang bekal ibadah Anda. Tapi beruntungnya Anda dengan punya teman yang soleh, berjamaah dengan imam yang soleh, puasa dengan dia, buka sama-sama, Masya Allah. Maka tiba-tiba ketika Anda dikenal oleh dia, diingat oleh dia, di akhirat nanti tidak ditemukan Anda, ya Allah, dia kawan saya, ya Allah, dia teman saya, ya Allah, kami pernah ta'lim sama-sama, ya Allah, kami pernah sholat berjamaah sama-sama, ya Allah, mohon jangan pisahkan, ya Allah. Sudah, karena punya teman seperti itu yang bisa menolong dalam kebaikan. Kalau belum temukan, cepat cari mumpung masih hidup, sebab kalau sudah kehidupan itu berakhir, tidak mudah untuk